ini yang ADN kunjungan di Capil Mandiri. Jadi bisa cetak sendiri. Di ruangan apa ini, Bang? Ini Jelaskanlah laboratorium sedikit. Adminduk. Ya, laboratorium ini sebagai laboratorium untuk program studi kependudukan dan pencatatan sipil pada Fakultas Pinmas Perlindungan Masyarakat di IPDN. Jadi di sini pelajar sudah bisa mencetak 24 dokumen kependudukan, termasuknya KTPL. Jadi mereka sudah buat, jadi didesain kan tidak seperti kelas, karena ruang praktik. Desainnya itu GIS. Jadi sistem GIS bagaimana peta demografi, ya, demografi tersusunnya tersambung nantinya. Jadi mereka belajar GIS juga bagaimana menyusun data kependudukan. Di sini dapat dilihat juga transformasi kependudukan, sehingga ujungnya adalah inovasi. Ujungnya ada inovasi. Sebenarnya inovasi salah satunya ada ADM. Anjungan untuk Capil Mandiri. Kayak ATM ya. Iya. Ini ADM-nya. Jadi bekerja di sini. Jadi mereka kita membuat mapping transformasi layanan penduduk dari manual, ya, sehingga go digital. Jadi inilah kemudian diharapkan Praja. Saya yakin sekali kalau ke depan, ya, untuk generasi ke depan, ketika ada lab, tidak ada lagi bilang Praja itu tidak siap pakai. Sudah mental sudah bagus, ya, dari sisi psikometrik, dari skillnya sudah juga bagus. Olehnya itu pentingnya lab di IPDN. Dari 10 prodi baru dibangun satu lab, hanya prodi, seperti prodi Adminduk. Nah, olehnya itu kita berharap di IPDN ini ada 10 lab. Nah, tahun ini rencana dibangun dua lab lagi, laboratorium TRIP. TRIP itu teknologi rekayasa informasi pemerintahan. Itu Matrix by Finzer. Nah, itu hubungannya dengan Pak Amon nantinya, karena lulusan Praja itu langsung lulusan alumni itu langsung masuk kepada bagian humas, ya, dan bagian infokom. Jadi dia tidak lagi mau di mana, mau ajudan, tidak. Dia sudah punya sertifikasi kompetensi keahlian dia. Jadi bukan hanya ijazah. Jadi Praja ya langsung udah sertifikasi kemana-mana. Siap pakai. Yang memberikan sertifikasi bukan hanya oleh lembaga tertentu yang bersertifikat, tapi juga user. Artinya dari pihak Kominfo akan merekomendasikan siapa sih yang layak kemudian mau memberikan, contohnya kalau di Prodi Trip. Nah, seperti itu. Nanti ruangan itu kita buat kayak di studio. Di sinilah ruang nanti simulasi Praja. Simulasi dia cuma hanya nonton aja. Nonton, nanti popcorn sama kopinya kita siapkan. Jadi workshop, jadi Zoom semua nanti kita buat di sini. Jadi kita punya ruang monitor udah. Nah, ini berharap nanti dinas-dinas Dukcapil seluruh Indonesia, mereka kalau mau belajar tentang kebijakan regulasi nasional, ya, regulasi nasional tentang kependudukan dan pencatatan sipil, belajarnya di IPDN. Udah, tinggal kirim SPP-nya aja, dari sini nih orang Capil lah. Ya kan? Iya. Seperti itu. Sini kalian belajar, labnya kirim orangnya. Kita mau jadi admin, kita mau desain. Jadi lab itu fungsinya ada 3. Yang pertama itu adalah ruang simulasi, yang kedua adalah ruang observasi, dan yang ketiga adalah ruang pengujian. Jadi kalau Praja sebelum dia melakukan praktek lapangan, dia mau lihat apa dulu? Dia harus observasi dulu di laboratorium. Oh, ada sesuatu kasus yang kemudian mau diselesaikan. Terus kemudian disimulasi dibuatlah. Makanya tidak seperti ruang kelas. Karena kebanyakan di setting ada yang duduk diskusi. Jadi memang dibuat seperti kantor Google supaya senyaman mungkin. Kalau di kelas kan kelihatannya monoton, jadi ngantuk aja. Kita harus belajar. Mengapa Praja itu tidur? Ya kan? Ya, kita belajar, ternyata memang suasananya monoton. Kita rubah supaya suasananya seperti santai, bisa duduknya sebenarnya posisinya di depan sini. Ini karena kita ada meeting kemarin, ya, dengan Solon 1 di sini terkait pengembangan lab. Gitu, ya. Nanti kita akan buat, ini ada desain labnya di sini. Desain, ya. Nah, kan ada museum, ya, ada lab. Dulu Fakultas 5 namanya Fakultas Hukum Tata Pemerintahan. Jadi ada 10 prodi. Ini yang kemudian kayak contohnya di Prodi Politik Indonesia Terapan. Apa nama labnya? Labnya adalah Rumah Pintar Pemilu. Di sana mereka belajar tentang pemilu. Apa itu pemilu? Bagaimana pemilu nasional? Bagaimana pemilu di daerah? Bagaimana pemilu di desa?
Ya, itu yang kemudian mereka belajar. Jadi sudah ada semuanya kompetensi-kompetensi yang akan dicapai di dalam lab itu. Ya. Fakultas yang prodi teknologi rekayasa informasi pemerintahan namanya Pusat Rekayasa Teknologi Informasi Pemerintahan. Di dalam ada ruang podcast. Hari ini kita lagi karena mereka sebenarnya alat-alat podcast sudah kita adakan. Nanti bisa lihat podcastnya namanya MM Podcast. Apa MM Podcast? Menu Mensa. Itu ada filosofinya. Mensa tempat di mana kita menerima informasi, Mensa di mana tempat kita mengenal Anda, saling mengenal, saling bertukar kabar ketika pulang dari cuti, pulang dari pesiar. Nah, menu itu adalah sajian, mau pahit, mau tidak enak, tetapi dinikmati. Bukan hanya dinikmati oleh praja saja, tapi dinikmati oleh alumni, oleh orang tua kalau datang pada saat wisuda, ya gitu kan. Jadi kita menyiapkan menu-menu Mensa dan itu sajiannya akan ringan yang kita akan sampaikan. Ide ini dari Bang Emon sih sebenarnya, Bang Amon sebenarnya ide ini, karena kita akan kemudian go kepada tadi publikasi melalui media sosial. Jadi praja udah saya arahkan kepada bagaimana mempublikasi media sosial. Jadi